Puasa memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh. Namun sayang jika makanan pembuka puasa yang harusnya memberikan kesehatan, nyatanya malah merusak tubuh. Lantas bagaimana pemerintah mengontrol peredaran makanan berbahaya tersebut? Saya David Silahway. Sampai jumpa. Penemuan tim investigasi akan takjil berbahaya yang beredar di masyarakat juga disambut baik oleh BPOM. Baru memasuki minggu pertama bulan Ramadan saja, BPOM sudah menemukan beberapa takjil yang mengandung bahan kimia berbahaya. Di Jakarta misalnya, pusat makanan berbuka di Bendungan Hilir Jakarta Pusat didatangi oleh sejumlah petugas Pemkot DKI Jakarta dan BPOM. Dari inspeksi mendadak ini sebanyak 31 sampel makanan diuji. Nanti sampel-sampel makanan yang sudah kita beli, kemudian akan kita lakukan pengujian untuk memastikan apakah takjil-takjil yang dijual itu bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti rodamin B, metanil, kemudian boraks dan formalin. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas BPOM menguji satu persatu jajanan para pedagang yang terdiri dari berbagai jenis kue, makanan berkemasan plastik, serta aneka es. Kita uji apakah produk pangan itu mengandung bahan tambahan yang dilarang atau menggunakan bahan tambahan pangan. Balai POM Yogyakarta pun turut merazia makanan dan minuman berbuka puasa. Sebanyak 16 contoh jajanan yang dijual di kawasan UGM langsung diuji petugas. Antisipasi ini terus dilakukan lantaran pedagang nakal yang menjual jajanan dengan bahan kimia berbahaya juga tak hilang dari masyarakat. Kita yang kita sampling itu adalah yang kita curigai. Jadi tidak semua yang kita curigai mengandung borak, formalin, rodamin B dan metanil yellow. Jadi ada. Dan terbukti dalam razia dadakan yang digelar oleh BPOM, sejumlah makanan positif mengandung boraks. Makanan pembuka puasa pada dasarnya memiliki manfaat yang cukup besar. Selain untuk menghilangkan dahaga, menu takjil pun dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat puasa. Kolang-kaling itu adalah salah satu sumber serat yang baik untuk kesehatan. Jadi itu bisa membantu sistem pencernaan kita, jadi BAB-nya lebih lancar dan juga bisa menurunkan gula darah. Agar tetap mendapatkan manfaatnya, maka kami pun akan memberikan tips sederhana cara mengolah kolang-kaling yang baik dan sehat sebagai menu buka puasa di rumah. Untuk mendapatkan warna yang menarik, kolang-kaling sebaiknya dimasak terlebih dahulu menggunakan air matang. Kemudian Anda bisa mencampurkan sirup dengan rasa favorit dan cukup dengan beberapa menit saja, warna sirup sudah menyatu dengan kolang-kaling. Meski tampilannya tidak semenarik kolang-kaling dengan pewarna tekstil, namun manfaatnya lah yang terpenting untuk kesehatan. Selain dampak jangka pendek yang menyebabkan sejumlah masalah pencernaan, jangka panjang mengkonsumsi makanan dengan pewarna tekstil pun nyatanya menyebabkan sejumlah penyakit mematikan. Tapi apabila dikonsumsi dalam jumlah besar, itu juga sama berbahayanya, bahkan bisa menyebabkan kematian, yaitu karena kanker usus dan juga keracunan-keracunan dari sistem pencernaan kita. Peran serta masyarakat dalam memilah makanan yang baik dirasa belum cukup. Pemerintah pun harus segera bertindak tegas. Memang koordinasi di dalam bidang itu masih beberapa hal tumpang tindih antara ada dinas kesehatan, ada dinas kelautan dan pertanian, ada dinas UKM, ada badan POM. Jadi sekarang lagi dibikin perbu agar semua pekerjaannya itu tuntas satu dan yang lainnya, dan siapa berbuat apa itu jelas. Sayangnya hingga saat ini, memberantas jajanan berbahaya di masyarakat masih harus melalui banyak pintu yang dilewati. Dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 itu sudah ada penegasan di situ. Kalau pembinaan dan pengawasan untuk pangan siap saji adalah di
pemerintah kabupaten kota. Bukan berarti bahwa Badan POM mau lepas tangan, itu bukan urusan kami, enggak. Badan POM tetap melakukan fasilitasi, Badan POM juga melakukan inisiasi. Sudah seharusnya pemerintah membuat satu peraturan yang berlaku pada semua daerah untuk segera melakukan penataan dan pembinaan terhadap jajanan berbahaya seperti ini. Jika tidak sekarang, lantas sampai kapan masyarakat terus menemukan adanya jajanan yang tidak layak untuk dikonsumsi? Maka jangan bilang pemerintah tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.